Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, tanpa terasa hanya dalam hitungan hari saja lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada halal rintang, menurut hisab 13 April itu 1 Ramadan. Dan tidak ada perselisihan, sebab 13 April itu bulan sudah, anak bulan itu sudah lebih dari 2 derajat. Artinya kalau lebih dari 2 derajat itu sudah bisa dilihat dengan mata. Jadi tidak ada perbedaan lah. Menurut hisab Muhammadiyah itu sampai 7 tahun ke depan itu tidak ada perbedaan itu. Ya. Karena lebih dari 2 derajat seluruhnya. Kita hanya berharap dan berdoa semoga Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu pengajian kita malam subuh ini adalah kuliah subuh yang terakhir menjelang bulan Ramadan. Biasanya di tempat-tempat lain kalau kuliah subuh terakhir itu sesudah kuliah kita makan kepala kambing atau apa gitu. Ini jemaah apa ini pengurus maunya semangat lah gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu termasuk syariah man qablana, syariah orang sebelum kita yang dipurifikasi, dibersihkan dan dijadikan bahagian dari ibadah umat Islam. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan puasa orang-orang sebelum kita, puasa umat Islam itulah yang paling ringan. Nabi Daud one day on, one day off. Sehari puasa, sehari tidak. Nabi Musa panjang puasanya itu.
Nabi Isa lebih panjang waktunya dari kita. Kita hanya lebih kurang jam 4:30 lah paling tidak sudah imsak gitu. Dan jam 6:30 paling tidak sudah berbuka. Jadi ya sekitar 13 ke 14 jam lah. Hanya di daerah-daerah tertentu yang kadang-kadang puasanya panjang, tapi di daerah-daerah tertentu pula puasanya kadang-kadang sangat singkat. Kalau daerah-daerah Skandinavia, daerah dekat dengan kutub itu, kadang-kadang ada yang puasanya itu cuma 3 jam sehari. Jadi kalau orang bulan madu bagus di sana sebetulnya itu, nggak lama puasa. Tapi ketika musim panas, ya cuman 3 jam pula kita bisa berbuka. Yang 20 sekian jam itu ya harus menahan. Itu daerah-daerah yang tidak normal. Sehingga para ulama pun berbeda pendapat. Apakah daerah yang tidak normal seperti itu puasanya ikut matahari juga, terbit fajar sahur, ya. Terbit fajar berhenti imsak, terbenam matahari baru berbuka. Kalau itu dilakukan maka ada yang sampai 21 jam. Atau disesuaikan dengan waktu normal. Nah, itu terjadi perdebatan lah di kalangan ulama-ulama fikih. Hari ini kita tidak bicara tentang perdebatan-perdebatan itu. Tapi lebih cenderung kita berbicara tentang hakikat dari puasa itu apa sebetulnya. Kalau kita mau jujur, paling tidak puasa itu memiliki 3 keunggulan yang luar biasa. Kalau betul-betul puasa dilaksanakan imanan wahtisaban. Menurut ahli-ahli falsafah, puasa itu akan melahirkan 3 hal. Yang pertama, liberalisasi. Yang kedua, humanisasi. Dan yang ketiga, transendensi. Apa maksudnya itu? Yang pertama, puasa itu melahirkan liberalisasi. Proses kebebasan manusia, memerdekakan manusia. Dulu ada orang bertanya kepada Profesor Dr. Hamka, tapi tidak langsung bertanyanya. Seorang orientalis dengan bangga menyatakan, puasa itu adalah penjajahan terhadap manusia. Puasa itu adalah perbudakan yang dilakukan agama kepada manusia. Mirip-mirip Karl Marx. Kalau Karl Marx itu menyatakan agama itu candu. Sebab kalau orang beragama itu bisa terbuai, terpedaya. Persis seperti orang kena candu, kena narkoba. Orang kalau sudah kena candu, kena narkoba, apa saja dilakukannya itu. Yang tidak masuk oleh akal kita, itu dilakukannya itu. Itu adik saya Yuslim tahulah, dia pernah di BNK dulu kan. Pisang dulu dicuri orang dengan menebang batangnya. Sekarang hanya buahnya saja yang hilang itu. Dulu orang mencuri jengkol, jariang, itu dijual. Sekarang dengan batang-batangnya ditebangnya itu. Nggak masuk logika, tapi begitulah orang narkoba itu. Kenapa? Diperbudak. Jadi bagi Karl Marx, agama itu candu, bisa memperbudak manusia itu. Atas nama agama orang mau mati itu. Atas nama agama orang bisa melaksanakan apa saja. Itu menurut Karl Marx. Jadi orientalis tadi bilang puasa itu membunuh kebebasan manusia. Orang perlu makan, dilarang makan.
Orang perlu minum, dilarang minum di siang hari. Orang perlu berhubungan suami istri, dilarang di siang hari. Padahal itu semua merupakan kebutuhan manusia, hak asasi manusia. Apakah salah itu kalau mereka menyatakan puasa itu perbudakan terhadap manusia atas nama agama? Dilihat sepintas betul itu. Memang agama ini khususnya puasa meluluh lantakkan keinginan hawa nafsu. Sehingga apa yang ingin terlarang. Dalam aspek ini betul orientalis tadi yang menyatakan puasa itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh agama terhadap manusia. Tapi Profesor Dr. Hamka menjawab dengan sangat cantik sekali. Dia berkata, puasa itu bukan penjajahan. Puasa itu bukan perbudakan. Tapi justru puasalah yang membebaskan manusia dari perbudakan. Yang membebaskan manusia dari penjajahan. Kenapa demikian? Sebab rata-rata manusia ini sudah dijajah, sudah diperbudak. Siapa yang menjajahnya? Hawa nafsunya sendiri. Kita kan terjajah oleh hawa nafsu ini. Diperbudak oleh hawa nafsu. Dan banyak orang yang menjadi hamba oleh hawa nafsunya sendiri. Sehingga kadang-kadang kecintaannya kepada hawa nafsu itu melebihi kecintaannya kepada yang lain. Dan dalam Quran ini diakui ada di antara manusia itu yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Dijadikannya hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Kalau hawa nafsu sudah dijadikan Tuhan, maka peradaban manusia itu istilah orang Minang, biang nan ka menunggu cabiak, rata nan ka menunggu pacah, si bungsu nan dak ka beradia lagi. Menunggu hancur saja lagi itu. Menunggu hancur. Hawa nafsu itu bisa, penjajahan melalui hawa nafsu itu bisa masuk ke segala lini. Ketika dia masuk ke aspek hukum, maka kebenaran itu tergantung siapa yang membayar. Kalau dulu kita SD bernyanyi maju tak gentar membela yang benar, maka kalau hukum sudah dikuasai oleh hawa nafsu, lagunya berbeda. Maju tak gentar membela yang bayar. Dan itu terjadi. Makanya Rasul menyatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya hancur umat-umat sebelum kamu. Penyebabnya apa? Jika yang melakukan penyelewengan elit minority, kelompok-kelompok elit mereka, suku sakat mereka, grup mereka, maka fatraku, maka mereka peti eskan kasus-kasus itu. Namun apabila yang melakukan penyelewengan itu outsider di luar mereka, mereka tegakkan keadilan setegak-tegaknya. Sampai-sampai Rasul menyatakan, demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau anak kandungku sendiri Fatimah binti Muhammad ini yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi ketika hawa nafsu masuk ke dunia keadilan, ke dunia hukum, maka jangan bermimpi lagi tentang keadilan. Ketika hawa nafsu masuk di dunia ekonomi, maka lahirlah tuan-tuan kecil. Lahirlah yang disebut dengan
gergasi ekonomi yang mereka itu menguasai semua kekuasaan perekonomian. Orang lain tidak boleh ikut campur. Muncullah yang disebut dengan monopoli dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu, jangan bermimpi kalau keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu akan muncul. Yang ada tinggal lagu Oma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi awalnya hawa nafsu semua itu. Sehingga saya terkejut itu ketika Yusuf Kala ceramah waktu acara Kongres Umat Islam di Bangka Belitung. Dengan sedih dia berkata, 10% orang yang bukan kita menguasai 90% harta kekayaan bangsa ini. 10 orang kaya di Indonesia, hanya 1 umat Islam, Khairul Tanjung. Kalau tidak ada dia habis, semuanya diambil oleh orang lain. Jadi hawa nafsu itu kalau masuk ke hukum bahaya, kalau masuk ke ekonomi bahaya. Kalau masuk ke pemimpinan lebih bahaya lagi itu. Akan lahirlah diktator-diktator. Kalau orang sudah merasakan manisnya berkuasa, dia tidak ingin orang lain akan berkuasa. Bagaimanapun caranya, dia harus bisa mempertahankan kekuasaan itu. Mau cara halus, cara kasar, itu tidak peduli. Maka mereka akan melaksanakan filsafat kepemimpinan Machiavelli, yaitu menghalalkan semua cara. Begitu bahayanya kalau manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan Fir'aun itu sampai pada titik didih yang paling tinggi, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Kalau Soekarno hanya sampai kepada keinginan menjadi presiden seumur hidup, kalau Fir'aun sampai kepada level tertinggi, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari perbudakan terhadap hawa nafsu. Begitu kita sudah menjadi budak oleh hawa nafsu, habis. Maka berbagai macam penyakit akan muncul. Lalu puasa, definisi yang paling ringan dari puasa itu adalah asyam atau as-saum lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya imsak, menahan. Awalnya betul menahan diri, tidak makan, tidak minum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah awalnya. Tapi puasa pada akhirnya kemampuan manusia mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa. Yang lebih tinggi lagi, kemampuan manusia untuk bersikap baik, melakukan amal-amal kebajikan, dan kemampuan manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan semua aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan. Maka orang yang betul-betul berpuasa itu dalam benaknya bagaimana membuat yang baik dan bagaimana menghindari agar kita tidak melakukan yang tidak baik. Maka betul itu kata Imam Al-Ghazali itu, puasa ada level-levelnya itu. Yang pertama itu katanya saumul am, puasa orang umum, seperti puasa kita lah. Hanya sekedar puasa mulut dan puasa faraj. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hanya itu saja. Tapi puasa seperti ini hasilnya tidak ada. Hanya puasa rutinitas, puasa budaya, puasa tahunan, tidak memberikan dampak apa-apa. Habis puasa, ya kembali seperti biasa.
habis arang, basi binaso, habis minyak, samba ndak lama, habis santan, gula ndak jadi. Habis. Itu kalau puasanya pada level saumul am. Ada yang lebih tinggi lagi, yang disebut dengan saumul khas. Pada level seperti ini, puasa sudah berbeda. Dia tidak lagi berorientasi pada menjaga diri dari membatalkan puasa, tapi dia sudah sampai pada level menjaga diri untuk tidak hanyut kepada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Dia puasa mata, tidak melihat terkecuali yang baik. Dia puasa telinga, tidak mendengar terkecuali yang baik. Dia puasa mulut, tidak berkata-kata terkecuali yang baik. Dia puasa tangan, tidak memegang terkecuali yang baik. Dia puasa kaki, tidak berjalan terkecuali ke tempat yang baik. Oh, ini puasa yang khas. Oh, ini puasa yang bagus, yang akan menjadikan manusia pribadi-pribadi yang bertakwa. Ada yang lebih tinggi daripada itu, ada. Ini yang disebut dengan saumul khas bil khusus. Puasa khusus di atas kekhususannya. Kalau ini bukan lagi panca indera yang berpuasa, tapi ada bahagian yang paling penting, ada elemen yang paling hebat. Apa itu? Hatinya berpuasa. Jangankan melakukan, berniat untuk melakukan saja itu dihindarinya. Ingin melihat yang tidak baik itu puasa khas, tapi niat untuk melakukan yang tidak baik itu pun sudah diputusnya. Itu yang disebut dengan puasa yang khusus di atas kekhususannya. Jadi inti dari puasa yang pertama itu liberalisasi, membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, membebaskan manusia dari penjajahan hawa nafsu. Kita memang sudah terlalu lama dijajah oleh hawa nafsu. Maka kebanyakan kita, termasuk saya itu, kita selalu melakukan melebihi daripada kebutuhan. Padahal yang perlu kita selesai itu kan kebutuhan. Tapi rata-rata kita tidak, bukan kebutuhan yang kita kepenuhi, tapi sudah sampai pada level keinginan. Kalau sudah ingin, apa yang tidak ingin? Kalau perlu, kita lah jadi orang paling kaya di Pekanbaru ini. Setiap tahun ada mobil baru, kita tukar mobil kita. Setiap tahun ada rumah model baru, kita bikin rumah kita. Maka kata Allah dan kata Rasul itu, manusia itu tidak pernah merasa puas sebelum dia masuk ke dalam tanah. Puasa yang akan melatih manusia imsak, ya, untuk bisa menahan, mengendalikan, sehingga dia menjadi raja, hawa nafsu menjadi rakyat. Dia menjadi jenderal, hawa nafsu menjadi kopral. Dia yang mengelola, dia yang mengatur hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengatur dirinya. Dia menjadi tuan bagi dirinya sendiri, bukan menjadi budak bagi hawa nafsunya. Yang kedua, puasa itu adalah humanisasi, memanusiakan manusia. Apa maksudnya itu? Sebab manusia yang betul-betul manusia adalah manusia yang memahami hakikat kejadiannya sebagai manusia. Kalau manusia sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, seperti yang kita katakan tadi, dia bisa lebih binatang dari binatang. Dia bisa lebih iblis daripada iblis. Manusia ini labil. Kadang-kadang binatang dan tumbuh-tumbuhan itu lebih punya prinsip dari manusia. Cabai, walaupun hidup di rumpun tebu rasanya manis. Cabai rasanya pedas. Apakah cabai yang tumbuh di rumpun tebu itu, rasa cabainya berubah menjadi manis?
Ada nggak cabai rasa tebu? Nggak ada itu. Hanya dalam lagu aja ada buah semangka berdaun sirih. Ya, itu. Nggak ada itu cabai yang berasa tebu itu, nggak ada itu. Kenapa? Cabai istiqomah. Dimanapun berada dia tetap menjadi cabai. Kalau manusia kadang-kadang enggak. Tergantung siapa kawannya. Kalau kawannya koruptor jadi koruptor dia. Kawannya orang siak jadi orang siak pula dia. Tidak punya prinsip. Berkawan dengan orang beriman, beriman pula dia. Begitu kawan sama orang kafir jadi kafir pula dia. Tergantung siapa di sekitarnya. Kadang-kadang bingung pula kita tengok dia. Ini beriman atau kafir ini. Bertemu kita pantun orang Minangkabau lama itu. Datuk Mangguang manggaleh padi. Dijamu dia teh sama. Islam tangguang. Kafir ndak jadi. Antadi mainyo tagak. Itu masalahnya. Oh itu kita yang bingung itu. Bingung kita itu. Jadi manusia sering begitu. Tergantung kepada milieu. Kepada lingkungannya. Tumbuh-tumbuhan tidak. Belut itu tinggal di lumpur. Tapi di badan belut tidak pernah singgah lumpur. Manusia tidak. Kalau dia hidup di lingkungan yang jelek, seringkali dia ikut jelek. Kalau dia hidup di tempat yang tidak bagus, seringkali perangainya tidak bagus. Makanya banyak itu anggota DPR yang dulu zikirnya itu 5 jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu masuk ke lingkungan itu, tidak bisa menjaga diri, tetap juga zikir, tapi tinggal 2 jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Jadi 5 jari menjadi 2 jari gitu. Kalau tidak pandai-pandai, berat itu. Kita ngomong gitu karena kita tidak duduk di situ. Kalau duduk di situ lebih parah pula dari yang duduk di situ. Masalah. Berat, tantangan itu berat. Maka betul kata orang itu, kalau mau tahu orang itu baik, suruh dia memimpin atau kasih dia duit banyak-banyak. Nah, waktu itulah nampak siapa dia. Tapi kalau tidak ada duit macam saya, tidak ada duit macam Ustadz Abu Zahra, apa yang ada itu? Belum teruji lagi. Tapi kalau sudah memimpin, sudah punya duit, baru teruji itu. Jadi manusia itu seringkali kalah dengan tumbuh-tumbuhan, kalah dengan binatang. Ikan hidup di air asin. Tapi daging ikan itu tetap tawar. Pala dia hidup di tengah-tengah air asin itu. Tetap tawar. Maka kita pun dalam masyarakat ini ada kalanya meniru ikan. Ya, meniru ikan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang macam-macam, tapi punya identitas tersendiri. Ada kalanya kita harus meniru garam. Garam itu tidak nampak, tapi terasa. Bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu begitu. Ada kalanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi orang behind the scene. Orang yang dibalik, tapi tanpa kita, masyarakat tidak akan terasa asinnya. Artinya dia tidak ada, tapi dampaknya luar biasa. Jangan sampai bapak-bapak seperti serai. Tahu serai? Kalau kita masak gulai, masak rendang, pakai serai enggak itu? Pakai. Sesudah masak rendang, sesudah masak gulai, serai itu dibikin di mana? Dicampakkan itu. Wah, itu yang paling sakit itu. Ada orang seperti serai, ketika membuat sesuatu dia yang paling nampak itu. Begitu sesuatu itu jadi, dia dicampakkan orang. Malang nasib seperti serai itu. Tergantung bapak-bapak lah. Mau jadi garam, mau jadi ikan, atau mau jadi serai itu. Jadi manusia itu berat. Kalau dia tidak beriman, ya dia akan kehilangan jati diri. Tidak punya prinsip. Seperti alang-alang dia tebuki, kamangin betiup, kesitulah condongnya. Maka puasa itu humanisasi. Memanusiakan manusia.
memanusiakan manusia. Dengan berpuasa, manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Begitu dia bisa mengendalikan hawa nafsu, jadilah dia manusia yang sesungguhnya. Siapa itu manusia yang sesungguhnya? Manusia yang sadar untuk apa dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepada aku. Hidupnya itu semata-mata mencari keredaan Allah. Ini yang disebut dengan jihad. Jihad. Saya buka-buka internet. Jihad itu kok jadi kalimat yang menakutkan sekarang. Bahkan ada petinggi-petinggi menyatakan, di internet saya baca, hanya para teroris dan radikal yang menjadikan jihad sebagai rukun Islam yang keenam. Padahal ulama-ulama dulu banyak itu yang menyatakan jihad itu rukun Islam. Kenapa? Sebab terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita berjihad. Yang salah itu bukan jihadnya. Yang salah itu mindset, pemikiran orang tentang jihad. Seakan-akan kalau disebut dengan jihad menumpahkan darah macam-macam. Bukan. Berperang itu hanya satu bahagian kecil daripada jihad. Yang jihad itu apa sebetulnya? Apapun yang kita lakukan untuk mencari keredaan Allah, berjuang di jalan Allah, itu disebut dengan jihad. Makanya bapak-bapak yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk istri, itu disebut dengan jihad. Jadi suami-suami itu ada yang jadi supir taksi, ada yang jadi tukang, ada macam-macam. Begitu dia keluar dari rumahnya, bismillah, saya mencari nafkah untuk keluarga, itu jihad itu. Mendengarkan pengajian seperti ini, jihad ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, itu berada di jalan Allah sampai kembali. Jihad itu. Maka saya tertarik membaca buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dianggap itu merupakan buku terakhirnya. Buku monumentalnya itu kan Fiqhuz Zakah, fikih zakat itu. Itu dijadikan buku zakat standar internasional. Maka bukunya yang terakhir, menurut dia tidak akan mungkin membuat buku yang besar sesudah itu. Dan betul saja, karena sekarang umurnya pun sudah 90 tahun lebih. Dia bikin buku yang berjudul Fiqhul Jihad. Saya baca buku Fiqhul Jihad itu. Baca apa maksud jihad menurut beliau ini. Kesimpulan akhir itu bagus sekali. Jihad yang diperlukan sekarang ini ada 3 katanya. Paling tidak ada 3. Yang pertama, jihadul ilmi. Jihad ilmu pengetahuan. Bagaimana umat Islam itu bisa kembali menguasai ilmu pengetahuan. Bagaimana ketika Islam berada di Damaskus, Syria, orang belajar semuanya ke Syria. Ketika Islam berada di Baghdad, di zaman Bani Abbasiyah, semua penduduk dunia belajar ke Irak itu, ke Baghdad itu. Saking hebatnya Baghdad itu, orang Barat menyebutnya Alful Lailah wal Lailah, negeri 1001 malam. Orang Barat masih mandi di tepi sungai. Di Baghdad itu sudah ada spa. Orang Barat nengok waktu pakai matahari. Di tengah-tengah kota Baghdad itu sudah ada jam gadang. Orang Barat tidak tahu bagaimana cara berperadaban yang betul. Baghdad waktu itu sudah menunjukkan peradaban yang luar biasa. Sehingga dia menjadi the center of knowledge, pusat ilmu pengetahuan. Bahkan menjadi the center of excellence, pusat segala kemajuan. Pindah Islam ke Cordova, ke Spanyol, 700 tahun. Selama 700 tahun di Spanyol, Spanyol itu Alhambra, Sisilia, Cordova, itu menjadi pusat peradaban dunia. Buku-buku ilmu pengetahuan dicetak luar biasa di sana.
Maka ketika Cordova itu jatuh, buku-buku itu diambil oleh orang Jerman, diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Sementara harta-harta ditahan oleh raja-raja Spanyol. Tapi ternyata berbeda. Jerman yang memilih buku jauh lebih maju daripada Spanyol yang memilih harta benda. Kemajuannya itu puluhan tahun sesudah peristiwa itu terjadi. Islam menjadi pusat ilmu. Maka jihad kita ke depan katanya jihadul ilmi. Jihad ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu itu harus kembali ke dalam pangkuan dan pelukan umat Islam. Yang kedua kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jihadul iqtisadi. Kita perlu melakukan jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Maka kekalahan kita kan karena ekonomi kita dikuasai orang. Padahal Imam An-Nawawi bilang, bangsa yang bagus itu adalah bangsa yang semua kebutuhannya mereka produksi sendiri. Saya tidak habis pikir itu. Saya sering juga lah ke Singapura. Tidak pernah saya tengok ada sawah di Singapura. Tapi kok kita beli beras ke Singapura, macam mana caranya itu? Logikanya di mana itu? Apa yang salah sebetulnya? Kita lengkap, dinas pertanian ada, tapi pertanian tidak pernah swasembada. Dinas peternakan ada, setiap hari raya Idul Adha pergi juga ke Payakumbuh, pergi juga ke Lampung, ke Bali, kemana-mana cari ternak. Semua kita lengkap, tapi semuanya tidak berjalan. Ada apa itu? Jadi jihad ekonomi ini penting kata Qaradawi. Kita harus menguasai ekonomi sendiri, baru menjadi bangsa yang mandiri. Coba kita bayangkan itu. Salah satu keistimewaan hikmah dari Isra Mi'raj itu kan edukasi, pembelajaran. Rasul itu dipertemukan dengan para nabi sebelumnya. Ada yang bilang para ruh nabi, terserahlah. Yang penting dipertemukan dengan para nabi sebelumnya. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua nabi yang lain, langit ketiga nabi yang lain, sampai langit yang ketujuh ketemu dengan nabi-nabi itu. Apa gunanya ketemu dengan nabi-nabi itu? Edukasi, pendidikan. Kenapa ditemukan dengan Nabi Idris? Idris itu bahasa Arab. Padahal di zaman Nabi Idris itu belum ada bahasa Arab. Bahasa Arab kan selepas Nabi Ismail itu, selepas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail melahirkan Arab, Ishak melahirkan Yahudi, Bani Israel ya. Tapi kenapa namanya Idris? Padahal waktu itu belum ada orang Arab. Ternyata nama Nabi Idris itu bukan Idris, ada nama lain. Idris itu gelarnya, berasal dari kata-kata darosa yadrisu Idris. Kenapa disebut dengan Nabi Idris? Karena Nabi Idris itu nabi yang mengajarkan kita untuk senantiasa belajar. Long life education. Saya tengok-tengok literatur. Siapa Nabi Idris itu? Hanya ada hadis menyatakan Nabi Idris itu nabi yang digelar oleh Allah dengan singanya segala singa. Saya coba tengok-tengok hadis-hadis. Apa kelebihan Nabi Idris? Dia digelar dengan singanya segala singa. Sebab Nabi Idris itu nabi yang mampu bersifat balancing. Apa itu balancing? Kemampuan intelektualnya sejajar dengan kedalaman spiritualnya. Ilmunya tinggi, amalnya pun dalam. Sehingga dia disebut dengan singanya segala singa. Saya terkejut juga. Zaman Nabi Idris kenapa dibilang ilmu sudah hebat, intelektual sudah hebat? Ternyata manusia mengenal huruf itu di zaman Nabi Idris. Manusia mengenal angka itu di zaman Nabi Idris.
dan manusia baru bisa berpakaian seperti sekarang ini itu di zaman Nabi Idris. Maka Nabi Idris itu adalah bapak segala ilmu pengetahuan. Saya tengok-tengok di dunia barat ada orang yang mirip dengan Idris, namanya Hermes. Hermes itu dianggap induk angkang dari segala filosof, orang yang melahirkan filsafat. Orang menganggap Socrates itu masih kecil itu, sebab di atasnya ada Pythagoras. Pythagoras masih kecil itu, di atasnya masih ada Homer, di atas Homer masih ada Hesiod gitu. Di atas segalanya itulah Hermes. Hermes itu dianggap manusia setengah dewa. Dia bisa berbicara dengan Tuhan, tapi dia juga bisa berbicara dengan manusia. Kalau gitu mirip-mirip Rasul. Saya pikir-pikir, ada nggak hubungan antara Hermes dengan Idris? Jawabannya ada. Menurut Al-Amiri, seorang ulama besar dalam pemikiran Islam, lahir tahun 300 sesudah hijrah itu, dia menyatakan bahwasanya Idris dalam bahasa agama itu Hermes di dunia falsafah. Dialah induk daripada ilmu pengetahuan. Dialah induk dari semua falsafah. Lalu kenapa Rasul dipertemukan dengan Nabi Idris? Agar kita umat Muhammad itu betul-betul mampu belajar seperti Nabi Idris. Bukan hanya belajar, tapi mampu mengamalkan ilmu seperti Nabi Idris. Sehingga antara ilmu dan amal selevel, antara spiritual dan intelektual sejajar. Lalu Rasul dipertemukan dengan Nabi Daud. Apa kelebihan Nabi Daud itu? Sehingga Rasul harus bertemu dengan Nabi Daud. Sepengetahuan kita, Nabi Daud itu kelebihannya bisa membuat besi lunak. Membuat besi lunak itu. Makanya orang-orang pesantren, orang-orang seperti Ustadz Abu Zahrah ini, kalau suka dengan anak gadis orang dulu doanya ada itu. Allahumma layyin qulubaha kama layyantal hadida li Daud alaihissalam. Ya Allah, lunakkanlah hati anak gadis itu macam mana engkau lunakkan besi di tangan Nabi Daud alaihissalam. Itu gitu. Jadi di pesantren dibikin macam itu gitu. Tapi kalau adik saya ini anggota DPR Kampar Ansor ini lain pula doanya. Kalau dia tidak pakai itu, kalau dia suka dengan anak gadis orang, doanya lain. Duduk merokok di batang siriah, duduk bajuntai di batangan. Kok tidak talok di Pekasih, si Jundai dan datangan. Gitu pula itu. Jadi Nabi Daud itu dianggap orang yang very powerful man, bisa melunakkan besi seperti roti canai dibuatnya. Tapi apakah seperti itu? Ternyata tidak. Betul dia bisa melunakkan besi itu, betul itu. Tapi ternyata di zaman Nabi Daud lah terjadi transformasi ilmu. Terjadi garis demarkasi antara zaman kayu, zaman batu menjadi zaman besi. Sebelum Nabi Daud, rata-rata perabot alat-alat orang, baik alat rumah tangga, pertanian, peperangan, itu kalau tidak batu, kayu. Di zaman Nabi Daud berubah, industri muncul, maka alat-alat batu dan kayu berubah menjadi alat-alat terbuat dari besi. Ini dari besi ini. Kalau dulu dari kayu itu dari apa gitu. Maka Nabi Daud itu adalah bapak industrialisasi dunia. Persentuhan manusia dengan industri itu di zaman Nabi Daud. Nabi Daud lah yang mampu dan pertama kali mengolah besi menjadi perabot-perabot, menjadi alat-alat. Panah dari besi, pedang, itu di zaman Nabi Daud itu. Kalau demikian, kenapa Rasul bertemu dengan Nabi Daud? Agar kita mampu menguasai industri. Sebab orang yang menguasai industri itu bisa menguasai ekonomi. Ini yang dikatakan orang Pariaman. Who can controls industry, he can controls economy. Who can controls economy, he can controls money. Who can controls money, he can controls the world.
Siapa yang menguasai industri, dia menguasai ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi, ini menguasai pitih. Sianan menguasai pitih, maka ini menguasai dunia. Mau menguasai dunia, kuasailah industri. Itu kan luar biasa itu. Bertemu dengan nabi-nabi itu luar biasa. Kenapa dipertemukan dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi yang paling sukses mendidik anak. Kita hebat kalau kita berhasil memanage keluarga. Banyak orang hebat di luar, di keluarga hancur. Itu yang disebut dengan rancak di labuah. Kita banyak seperti itu. Nabi Ibrahim tidak, dia rasul. Anak-anaknya jadi rasul. Ismail jadi rasul. Ishak jadi rasul. Ishak punya anak Yakub jadi rasul. Yakub punya anak Yusuf jadi rasul. Dia nabi melahirkan nabi. Sementara kita banyak buaya melahirkan buya, banyak melahirkan buaya. Nah, itu kan itu. Buya banyak melahirkan buaya. Kan hebat itu. Dia rasul melahirkan banyak rasul. Tapi ketika saya ceramah kemarin di Tembilahan, malu pula saya. Ada bekas mahasiswa saya di Tembilahan itu. Ketika saya cerita bagaimana konsep pendidikan anak yang dibuat oleh Ibrahim, sehingga anak-anaknya juga banyak menjadi rasul. Selesai saya ceramah, didatanginya saya. Ustadz, saya setuju dengan konsep Ustadz itu. Kenapa? Kita harus meniru Nabi Ibrahim. Apanya yang ditiru? Dia mampu membuat keluarga yang bagus. Tapi Ustadz tidak cukup memberi informasi kepada jemaah, katanya. Saya marah. Kau mahasiswa saya kok lebih pintar dari saya. Yang tidak cukup apa? Ustadz lupa menyampaikan ke jemaah bahwa Nabi Ibrahim itu istrinya 2, kata saya. Oh ya. Kadang jemaah lebih pintar dari kita, itu masalahnya. Aduh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, harus ada proses edukasi itu. Maka hikmah kedua dari puasa itu adalah humanisasi. Memanusiakan manusia. Dan yang terakhir, hikmah puasa itu adalah transendensi. Apa itu transendensi? Mungkin bahasa yang sederhana, bahasa Arab, kita sebut dengan muraqabatullah. Mindset atau pemikiran kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan luput dari CCTV Allah. Tidak akan luput dari CCTV Allah. Dan itu diajar di puasa. Bapak-bapak tidak makan, tidak minum di siang hari. Itu karena siapa? Karena Allah. Kalau Pak Dirman atau bapak-bapak yang lain, di rumah kita ada kulkas. Di kamar kita ada kulkas. Kalau kita makan, kita minum di kamar, siapa yang tahu? Ada. Di mobil kita bisa kita simpan makanan itu. Jam-jam 3, jam-jam 2 pergi kita ke arah tol Dumai itu, makan kita sekenyang-kenyangnya di tol itu, balik-balik gitu. Siapa yang tahu itu? Tidak ada. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita yakin Allah pasti melihatnya. Itu dididik oleh puasa. Sebab yang tahu kita puasa atau tidak siapa itu? Hanya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah yang tahu kita puasa itu. Maka ini yang disebut dengan transendensi. Adanya sesuatu di balik yang ada. Adanya CCTV yang melebihi canggihnya CCTV manusia. Orang yang berpuasa, dia akan sampai ke level seperti itu. Dia yakin semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, dalam gua yang sangat dalam, di malam yang sangat kelam, Allah mengetahuinya. Kalau itu sudah sampai di sini, selesai itu. Nggak akan ada korupsi, nggak akan ada pungli. Kenapa? Orang tahu semua. Sehebat apapun kita bermain dengan kwitansi, Tuhan tahu itu. Sehebat apapun kita bermain dengan kecanggihan data-data, Tuhan tahu itu. Dan itu dididik dengan puasa. Itu yang disebut dengan transendensi. Puasa mendidik manusia meyakini seyakin-yakinnya bahwa ada kekuasaan yang hebat, yang lebih besar di atas kekuasaan yang ada sekarang. Jadi ini hikmah dari
puasa. Andai kata betul-betul kita laksanakan. Dan inilah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu orang yang pandai memilah, orang yang pandai memilih, orang yang istiqomah dalam kebenaran. Seperti kata Umar bin Khattab ketika ditanya orang apa itu takwa. Umar menjawab dengan pendekatan yang sangat filosofis. Kata Umar, pernah tidak kalian berjalan di jalan yang terjal, licin dan berliku? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Berhati-hati. Itulah yang disebut dengan takwa. Berhati-hati dalam kehidupan. Sehingga kita tidak salah memilih jalan. Tidak salah mengayunkan langkah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ada satu atau dua orang yang akan bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ibu-ibu. Karena tidak ada, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.